Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Kembali kita bertemu di ibadah tengah minggu gereja kita Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari kita mulai ibadah kita persiapkan keberadaan kita di hadapan Bapa di sorga. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh yang mulia, yang maha kuasa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini Bapa. Kami membawa segala keberadaan kami di hadapan-Mu. Maafkan kami yang masih belum berkenan di hadapan-Mu. Kami mau berjuang terus, kami mau berusaha dengan keras untuk menjadi kesukaan-Mu Bapa. Tolong kami Bapa, sertai kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengangkat satu pujian, Jagaku, Ya Bapa. Jagaku, ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Jagaku ya Bapa. Jagaku, ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta dalam pergumulan saat kepicikan. Nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya. Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang. Wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Kembali kita angkat pujian ini dari awal. Jagaku ya Bapa. Jagaku ya Bapa, lindungi aku,
dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa, aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang. Wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang. Wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Sungguh kami berterima kasih Bapa memilih kami menjadi anak-Mu dengan satu tujuan, agar kami menjadi sempurna, berkenan bagi-Mu Bapa. Tolong kami, mampukan kami untuk menjadi berkenan di hadapan-Mu. Kau pilih untuk jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku
melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat keadaan kami hari ini. Saat ini kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi setiap kami. Nasihatilah kami dan tegurlah kami. Karena kami membutuhkannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ini adalah sebuah teks yang menggambarkan akan sebuah permohonan yang diucapkan oleh Daud ketika dia menyadari dia telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ketika Nabi Nathan menegur Daud akan perbuatannya yang mengambil istri Uria, Alkitab mencatat Daud menyesal. Di dalam penyesalan Daud ini, dia datang di hadapan Yahweh dan dia berkata, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Sebuah permohonan yang menarik Bapak Ibu. Karena ini menggambarkan rasa ketakutan yang dialami oleh Daud supaya dia tidak dibuang dari hadapan Tuhan. Dan yang kedua, supaya roh Tuhan itu yang kudus itu diambil dari hidup Daud. Biasanya kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat salah, kita takut hanya sebatas takut kalau ketahuan orang lain. Atau takut menerima konsekuensi sosial atau konsekuensi logis dari perbuatan dosa kita. Tetapi dalam kitab Mazmur ini, ucapan Daud begitu memberkati kita Bapak Ibu. Ada satu ketakutan yang harus kita miliki ketika kita berbuat salah atau berbuat dosa di hadapan Tuhan. Rasa takut itu adalah takut kalau kita dibuang dari hadapan Tuhan. Takut kalau Roh Kudus itu diambil dari hidup kita. Perasaan ini biasanya atau jarang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Justru ketakutan kita itu seringkali dikarenakan takut akan hal-hal jasmani. Takut tidak berhasil, takut menghadapi masa yang makin susah,
takut mengalami penderitaan, dan sebagainya. Akhirnya orientasi ketakutan kita hanya pada orientasi ketakutan hal-hal duniawi. Tetapi tidak ketakutan dalam hal kerohanian kita. Kita lebih mengejar prestasi, kita lebih mengejar pencapaian-pencapaian tertentu. Kita lebih mengejar kekayaan, popularitas, nama baik, keberhasilan dan sebagainya. Tetapi kita tidak takut kalau kerohanian kita tidak mengalami pertumbuhan. Apalagi sampai kita ditolak di hadapan Tuhan. Dalam teks yang ditulis oleh Daud dalam kitab Mazmur tadi, menggambarkan sebuah rasa penyesalan yang dia alami karena dosa yang telah dia lakukan. Dalam ratapannya dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan supaya dia tidak dibuang dari hadapannya. Istilah dibuang ini berasal dari kata syalak bahasa Ibrani yang artinya adalah rejecting atau barang afkir. Biasanya dalam sebuah produksi di pabrik misalnya, barang afkir atau barang reject itu adalah barang yang tidak dapat dipakai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat akibat mengalami sebuah kesalahan dalam proses produksi itu. Contohnya dalam produksi atau industri kayu. Kayu yang direncanakan dipotong sepanjang 1 meter, hanya karena salah 5 milimeter itu menjadi barang afkir Bapak Ibu. Artinya apa? Dia sudah tidak bisa menjadi barang yang sudah ditetapkan pada awalnya. Oke, menjadi fungsi yang lain. Tetapi dia juga bisa berfungsi menjadi kayu bakar. Dari apa yang direncanakan sebelumnya menjadi gagal. Tidak sesuai dengan yang direncanakan. Itulah barang afkir atau barang reject. Dan inilah yang ditakuti oleh Daud Bapak Ibu. Di dalam penyesalannya Daud memohon, Bapa jangan buang aku dari hadapanmu. Artinya Daud meminta kepada Bapa, jangan sampai aku menjadi orang yang tidak berguna di hadapanmu ya Bapa. Sebab kalau sampai kita dibuang dari hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi manusia yang tidak sesuai dengan rencana Allah, rencana Tuhan menciptakan kita. Jangan mengambil rohmu yang kudus. Kata mengambil di situ berasal dari kata lakak, yang artinya adalah dicabut atau dihilangkan. Bayangkan kalau Roh Kudus, Roh Bapa itu dicabut dari hidup kita. Apa yang bisa kita perbuat Bapak Ibu? Kedua ketakutan ini atau kedua hal inilah yang sebenarnya tidak pernah atau jarang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Karena kita lebih takut, kita lebih gentar kalau tidak tercapainya sasaran-sasaran hidup kita yang ada di dunia ini. Tapi kita jarang atau malah mungkin tidak pernah takut kalau kita tidak mencapai apa yang menjadi sasaran Tuhan dalam diri kita. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan kalimat Daud ini, mengapa Daud sampai berdoa seperti ini ketika dia berbuat dosa? Karena Daud sebetulnya menyadari betapa pentingnya tuntunan Roh Tuhan, Roh Allah itu pada dirinya. Bagaimana Daud melihat dan merasakan tuntunan Tuhan itu dimulai ketika Daud
sedang menjaga ternak domba. Kemudian bagaimana Daud berhadapan dengan Goliat. Bagaimana Daud menghindari Saul dan keluarganya yang berusaha membunuh Daud. Bahkan Daud pernah berpura-pura gila supaya dia tidak dibunuh. Belum lagi mengalami situasi di mana Daud hampir dilempari batu oleh masyarakat yang dia pimpin. Tetapi Daud pada akhirnya bisa menjadi raja. Dan Daud menyadari betapa pentingnya Tuhan menyertai hidupnya. Betapa setianya Tuhan kepada dia. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud. Makanya Daud begitu takut, begitu menyesal. Bahkan saya berkata, Bapak jangan sampai aku dibuang dari hadapanmu. Jangan sampai rohmu itu dicabut, diambil dari hidupku. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini Bapak Ibu? Adakah kita benar-benar menyadari kesetiaan dan tuntunan Tuhan sepanjang hidup kita sampai hari ini? Bapak Ibu pasti pernah mengalami masa kehimpitan, masa kesukaran. Tapi lihat, Bapak Ibu bisa sampai pada hari ini. Itu karena penyertaan Tuhan bukan? Itu karena tuntunan Tuhan bukan? Kalau kita bisa sampai pada hari ini, dan Bapak Ibu bisa melihat ke belakang, di masa-masa sukar, masa-masa menyenangkan, apakah kita tidak menyadari bahwa kita sampai hari ini karena Tuhan? Penyertaan dan kesetiaannya tidak pernah lepas dari hidup kita. Tetapi masalahnya, adakah ketakutan dalam diri kita? Adakah ketakutan yang kita rasakan kalau hidup kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan? Kita pasti pernah berbuat dosa, kita pasti pernah berbuat salah. Tetapi di saat kita tahu kita berbuat salah, adakah kita muncul rasa ketakutan ini? Atau malah kita berpikir, enggak apa-apalah, yang penting enggak ketahuan. Karena itu Bapak Ibu, hanya orang-orang yang menyadari betapa pentingnya tuntunan Tuhan dalam hidupnya yang takut kalau Tuhan tidak menyertai hidupnya lagi. Hanya orang-orang yang menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan yang takut kalau Tuhan tidak menyertai hidupnya lagi. Karena itu kita mesti buru-buru ketika kita menyadari ketidakberesan hidup kita, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan buatlah komitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita semua. Di hadapan kekudusan-Mu Bapa. Di hadapan kekudusan-Mu, ku buka kehidupanku. Selidikilah keberadaanku ya Bapa, periksa diriku sekarang. Ku sadari dan ku akui banyaklah kesalahanku. Tak satu pun tersembunyi di mata-Mu. Bapa, ampunilah aku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Bapa, Bapak Ibu. Mau sekecil, sehalus apapun dosa yang kita lakukan, semua terbuka di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu menyadari, kita perlu mengakui
kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan adalah bahaya Bapak Ibu. Kalau kita tidak menyadari dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak menyadari. Tetapi kalau kita sadar kita berbuat dosa, kita mesti buru-buru minta ampun di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandanganmu. Sebelum menghadap tahta pengadilanmu, ku serupa seperti putramu. Semua kesalahanku, semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandanganmu. Sebelum menghadap tahta pengadilanmu, ku serupa seperti putramu. Tidaklah heran dan wajar kalau perasaan takut ini jarang kita jumpai atau bahkan jarang muncul dalam diri kita. Tetapi kewajaran ini membahayakan Bapak Ibu. Sangat membahayakan. Paulus dalam suratnya yang ditulis di 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang keempat, menjelaskan bahwa pada akhir zaman ini manusia akan lebih menuruti hawa nafsu dibandingkan menuruti Allah. Manusia akan lebih piledonos dibandingkan piletheos. Manusia lebih menuruti atau mencintai kesenangannya yang berorientasi pada dunia dibandingkan menuruti atau mencintai Allah. Kata piledonos tadi memiliki pengertian melawan Tuhan dan merusak kehidupan spiritual dengan menuruti kesenangannya diri sendiri. Bapak Ibu, hati-hati. Kenapa rasa takut ini tidak muncul dalam diri kita? Kenapa rasa takut ditinggalkan Bapa, rasa takut tidak disertai Tuhan itu tidak muncul dalam diri kita? Karena kita merusak diri kita sendiri. Dengan cara apa? Kita memilih untuk menuruti kesenangan duniawi kita. Kesenangan diri kita sendiri. Kita menjadi manusia yang terus ingin melakukan apa yang menjadi kenikmatan duniawi tanpa memikirkan perasaan Allah. Orang yang demikian akan tetap dapat ke gereja. Orang yang demikian akan tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang demikian tetap bisa memimpin doa Bapak Ibu. Orang yang demikian pun masih bisa berkhotbah. Tetapi sejatinya mereka adalah pribadi yang menjauh dari pribadinya Tuhan. Sungguh miris Bapak Ibu. Seharusnya kita menyadari bahwa hidup kita ini sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Alkitab jelas mengatakan kita sudah lunas dibayar. Artinya apa? Kita tidak punya hak apa-apa lagi atas hidup kita. Orientasi kesenangan kita bukan orientasi pada pemenuhan diri kita sendiri. Tetapi orientasi kesenangan kita adalah kesenangannya Tuhan. Bapak Ibu, berkhotbah semacam ini sangat mudah. Tetapi saya juga dituntut untuk saya mempraktekkan apa saya khotbahkan sore hari ini.
Kalau kita masih memikirkan kesenangan duniawi, maka sebenarnya kita tidak ada bedanya dengan pikiran iblis. Seharusnya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus untuk menjadi alat kepanjangannya. Kita tidak lagi mengejar kesenangan dunia. Kita tidak lagi mengejar pencapaian-pencapaian dunia. Tetapi yang kita kejar adalah menjadi kesenangan Allah, menjadi kesenangan Bapa. Tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia, tidak lagi menuruti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itulah yang membawa kita menuju pada kebinasaan. Jadi Bapak Ibu, munculkan rasa takut ini. Rasa takut ini saya katakan adalah rasa takut terbesar. The biggest fear yang harus kita miliki. Satu, kita dibuang dari hadapan Bapa. Dua, Roh Kudus itu diambil dari hidup kita. Jangan sampai Bapak Ibu. Jangan sampai. Mau senikmat apapun dunia ini, mau kesenangan apapun yang kita miliki, sebanyak apapun yang kita miliki, toh pada akhirnya tidak bisa menyertai kita menuju pada kekekalan, bukan? Waktu kita menutup mata untuk selamanya, bukankah itu juga kita tinggalkan semua? Karena itu mari kita punya orientasi yang benar. Miliki orientasi ketakutan kita kepada Bapa. Bapa, jangan sampai aku dibuang dari hadapan-Mu. Jangan tarik Roh-Mu yang kudus itu dari hidupku. Karena aku perlu itu ya Bapa. Ketakutan terbesar dalam hidup kita seharusnya adalah ketidakberhasilan mencapai sasaran Tuhan dibandingkan ketidakberhasilan mencapai cita-cita hidup kita. Selamat berjuang Bapak Ibu. Selamat berjuang kita bersama-sama menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tidak ingin menjadi manusia yang tertolak dari hadapan-Mu. Kami tidak mau Roh-Mu diambil dari hidupku. Karena itu ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Kuatkan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.